Monggo silakan Mbak Naili. Siap sekolah. Izin cek suaranya terdengar mboten nggih? Ya, sudah terdengar. Ngapunten sebelumnya mboten saged on cam dan ada berisik soalnya tadi kejebak hujan di luar. Ya, Baik, nggak apa-apa. izin memulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fajrul, kemudian Dr. Firdian Magofarti dan kakak-kakak semuanya di dalam acara kader santri sehat, upgrading kader santri sehat di malam hari ini. Kemudian izinkan saya di sini sebagai Master of Ceremony yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Selanjutnya, izinkan untuk menyampaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada, sambutan Ketua Pengapmas KSS, kemudian sesi materi, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Biridhoillah sifati Rasulillah, Al-Fatihah. Baik, berdoa selesai, tiada kata cukup dalam berdoa. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia
memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan kepada Ketua Pengapmas KSS, kepada Mas Fajrul Falahmanani. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Naili atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan nikmat sehat untuk bisa sama-sama menimba ilmu yang pada malam hari ini temanya adalah tentang riset ya yang akan nanti istilahnya diisi oleh teman saya ya kakak kelas adik teman-teman semua, yaitu Mas Ardi yang alhamdulillah ini jauh-jauh loh teman-teman dari Taiwan berkenan untuk meluangkan waktunya bersama kita semua. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menyerap ilmu, kemudian banyak-banyak bertanya kaitannya tentang riset. Ini di sini juga saya lihat kayaknya banyak juga yang kemudian masih preklinik ya S1 baik dari kedokteran, keperawatan maupun gizi, terutama yang lagi skripsi. Nah mungkin ini bisa tanya-tanya juga nanti ke Mas Ardi gitu ya. Nah kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi sebenarnya saya di sini mewakili Dr. Henggi. Dr. Hanggoro tadi menyampaikan salam untuk Mas Ardi yang pertama, kemudian yang kedua untuk teman-teman semua. Mungkin di sini izin share screen sebentar ya Mas Ardi ya. Saya ingin menyampaikan kaitannya dengan KSS gitu. Jadi KSS itu atau singkatan dari Kader Santri Sehat Mas Ardi, kita ini sebenarnya tim pengapmas gitu, yang alhamdulillah kemarin dapat hibah dari Fakultas Mas Ardi. Kemudian kita melaksanakan agendanya itu di Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Pelangi di Ring Road Barat. Nah, terus kita itu ada banyak tujuan ya, tapi kalau di tahun ini kita pertama menginisiasi pembentukan kader santri di lingkungan pondok, kemudian yang kedua merevitalisasi UKS gitu. Nah, untuk kader santrinya sendiri harapannya nanti itu bisa istilahnya apa ya, menghidupi ekstra PMR di sekolah karena yang selama ini di As-Salafiyah itu belum ada gitu. Nah, kemudian nanti lanjut di tahun-tahun berikutnya ya, kami berharap hibahnya juga berlanjut agar kami bisa menyelesaikan program. Kalau tahun depan insya Allah fokus kita adalah bagaimana penanganan skabies di pondok gitu. Nah, ini beberapa kegiatan, kita sudah melaksanakan asesmen di bulan Juni-Juli, kemudian kita menginisiasi kader santri dengan melatih para pelatihnya ya, teman-teman S1 atau fasilitator yang sebagian besar juga hadir pada malam hari ini. Kemudian kita sudah melaksanakan 3 kali pelatihan Mas Adi di sana, yaitu kaitannya dengan pertolongan pertama, psychological first aid ya, karena mental health juga jadi salah satu isu yang berkembang juga di pesantren, salah satunya. Kemudian kemarin terakhir tentang penilaian status gizi dan pengenalan beberapa alkes gitu. Karena untuk revitalisasi UKS kita juga rencana nanti akan menghibahkan beberapa alat-alat kesehatan, jadi agar mereka familiar dan bisa menggunakan alat-alat tersebut gitu. Nah, kemudian untuk buklet kita juga sudah bikin, Mas Adi. Kita bikin buklet, ini masih proses untuk HAKI dan ISSBN. Terus alhamdulillah kemarin 2 jurnal kita masuk di CCE Health. Ini kemarin kita masukin abstrak juga di IJCNS, semoga bisa lolos juga ya kan. Nah, terus kita ada program live IG juga, judulnya obrolan seputar kesehatan gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan saat di sana. Nah, ini bukunya.
ya kan, masih proses lagi di SSBN gitu. Terus ke depan kita masih ada penyuluhan, terus juga webinar diseminasi ya, yang nantinya kita akan mengundang beberapa apa namanya Bapak Ibu dosen gitu untuk bisa memberikan feedback ke program kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Dr. Hengki juga menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini sangat penting karena ketika kita berbicara Tridharma perguruan tinggi, yang dimana itu ada pendidikan dan pengabdian, akan lebih baik gerakannya kalau misalkan diawali dan nantinya diakhiri ataupun maksudnya diawali kemudian dibarengi dengan riset atau penelitian. Nah, ini tentunya sangat berkaitan gitu ya dengan tema kita malam hari ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, menyempatkan diri, dan saya kira mungkin malam minggu ini kalau di Jogja ini lagi hujan, Mas Ardi. Hujan itu dari sore tadi, jam 4. Hujan ini masih agak rintik-rintik. Nah, semoga malam hari ini teman-teman yang mungkin tidak bisa malam mingguan gitu ya. Jadi bisa mendapatkan banyak ilmu lah di forum kali ini. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fajrul atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sesi materi dari Dr. Firdian Makrufardi tentang diskusi tema riset itu asyik. Langsung saja kepada Dr. Firdian Makrufardi, waktu dan layar kami persilahkan. Sebentar Mbak Naili, ini karena moderatornya kan Mas Yogi ya sebenarnya, tapi berhalangan, jadi nggak apa-apa. Aku yo sambutan, yo jadi moderator, yo mencintainya bareng gitu ya. Jadi ini sebelum ke Mas Ardi mungkin bisa ke saya dulu ya, Mbak Nelly ya. Biar nanti saya kenalkan juga Mas Ardi. Bentar. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izin share screen CV bicara kita pada malam hari ini. Jadi Mas Firdian Makrufardi ini asalnya dari Ngaglik Sleman. Beliau masuk FK KMK UGM angkatan 2014. Kemudian saat ini sejak Agustus kemarin sedang menempuh pendidikan doktoral di Taipei Medical University di Taiwan. Kok kepleset. Nah, beliau ini sudah banyak sekali publikasi ya yang dihasilkan oleh Mas Ardi. Kalau di CV-nya ini dari tahun berapa Mas Ardi ya? Waduh, banyak banget ya pokoknya. Ya dari tahun 2020 ini ya. Dari 20 sampai 2022 aja sudah 27 kurang lebih. Ini tulisan baik itu artikel ilmiah maupun jurnal yang sudah terpublikasi gitu di berbagai jurnal gitu. Nah, ini kita langsung saja tanpa berlama-lama pada malam hari ini kita akan belajar kepada Mas Ardi kaitannya dengan riset gitu. Dan kenapa kok judulnya riset itu asik gitu? Ya sebenarnya riset itu asik-asik enggak sih? Ada enggaknya. Ya Mas Ardi ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah
1-2 kali nulis tuh biasanya akan ketagihan gitu. Nah, kebetulan saya itu lagi agak ketagihan ini. Nah, bagi teman-teman mungkin nanti bisa dimotivasi juga ini Mas Ardi, karena sebenarnya ketika kita bicara kegiatan gitu ya, teman-teman di S1 itu kan saya yakin banyak kegiatan baik itu di organisasi ataupun apa namanya dalam dalam pembelajaran itu yang saya kira bisa kemudian menjadi sebuah tulisan ilmiah kayak gitu. Nah, ini nanti Mas Adi juga mungkin bisa share gitu. Sebenarnya nulis tuh susah apa enggak sih gitu? Susah-susah gampang apa gampang-gampang susah gitu. Jadi gampangnya berapa kali ini kayak gitu. Nah, terus nanti mungkin bisa ngasih tips trik juga Mas Ardi, gimana sih biar tulisan kita ini itu terstandar. Terstandar tuh maksudnya ya minimal dia bisa masuk ke jurnal gitu. Entah itu Sinta maupun internasional seperti Scopus dan lain sebagainya. Nah, monggo saya kira tanpa berlama-lama kepada Mas Firdian Makrofardi dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Fajrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya jelas ya? Jelas, jelas, aman. Oke, oke. Terima kasih banyak ya sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua dari kader Santri Sehat dan terutama Mas Fajrul ya. Mas Fajrul ini salah satu panutan saya ketika saya masih kuliah gitu ya. Dulu ketika Mas Fajrul menjabat sebagai presiden mahasiswa, saya masih jadi ketua umum PPSMB Morfogenesis. Sekarang apa ya namanya, PKKMB atau apa ya namanya? Mungkin sudah Ya, berubah ya ya. namanya. Ya kayak gitu. Kemudian Tapi nama Morfo tuh masih kok. Nama Morfo masih tuh ya, masih ya. masih ya. Kemudian ketika Mas Fajrul sudah purna tugas sebagai presiden mahasiswa, saya kemudian melanjutkan lagi sebagai ketua senat mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM. Sebenarnya terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman. Saya tadi yang seperti diperkenalkan oleh Mas Fajrul, saya Firdian Makrofardi. Sekarang saya berada di Taipei, di Taiwan, untuk menempuh pendidikan PhD. Kemudian saat ini saya mungkin akan sedikit sharing-sharing ya, mungkin tidak terlalu begitu banyak karena waktunya yang disediakan 30 menit, tapi di Tor banyak sekali, jadi mungkin saya akan sedikit sharing-sharing aja, mungkin di lain kesempatan saya akan barangkali ada sesi oleh organisasi lain atau dari KSS atau mengenai tentang bagaimana kita menulis artikel ilmiah dengan baik, kemudian mempublishnya. Mungkin lebih baik juga bentuknya kayak workshop, jadi kita bisa nulis langsung, terus nyoba langsung gimana sih cara submit ke jurnal itu gimana, biar teman-teman semua bisa tahu ya. Tapi ini sudah sangat baik, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua. Kemudian tanpa berlama-lama saya izin share screen ya. Mungkin boleh di enable dulu. Silakan Mas Ardi. Udah bisa belum? Ya, bisa. Terima kasih. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, sudah. Oke. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai tema yang diberikan oleh panitia adalah riset itu asik. Wah, itu saya sebenarnya sempat memikirkannya semalam ya. Sebenarnya asiknya itu di mana gitu. Saya memikirkan semalam kira-kira bagian terasiknya itu di mana. Nah, saya coba refleksikan dulu dengan mencari sumber-sumber. Apakah riset itu asik atau tidak? Nah, saya mencarinya di dapat beberapa sumber nih. Pertama, ada maaf. Nah, pertama dari National Health Service ya, yang menjelaskan bahwa riset itu sebenarnya penting untuk memperbaiki treatment terhadap pasien. Jadi itu penting sekali ya. Mungkin bagi orang di NHS mungkin asik juga ketika menemukan sebuah treatment baru yang lebih baik. Nah, sedangkan di
menurut University of Montana bahwa riset itu bisa untuk membangkitkan semangat gitu ya. Kemudian bisa untuk mempelajari hal-hal baru, bisa problem solving, kemudian bisa men-challenge diri kita sendiri untuk menemukan hal-hal baru itu. Jadi asiknya mungkin di sana. Kemudian menurut University of Athens dari Athanasios Delis, dia menyebutkan bahwa riset itu penting untuk mencapai adanya scientific progress. Jadi kita kalau mempunyai dasar tuh harus ada progresnya, jadi nggak boleh berhenti di situ aja. Nah, bagi dia itu asik. Nah, tapi kalau menurut saya ya, saya menemukan akhirnya setelah ada sholat istikharah semalam gitu ya, saya menemukan bahwa menurut saya yang asik itu adalah, mohon maaf ini agak error sedikit. Nah, ini saya bisa jalan-jalan. Pertama, saya ini foto ada di kalau nggak salah di Den Haag. Ini saya di foto di depan William van Oranje, itu adalah salah satu raja di Belanda. Kemudian saya bisa jalan-jalan juga, ngelihat kanal-kanal di Amsterdam. Saya bisa jalan-jalan juga, lihat-lihat di Sungai Musi, foto-foto di sana, di Danau Toba, di Tugu Katulistiwa, di Sungai Kapuas, di Pulau Bokori, di Kendari, kemudian ini di Pulau Samosir, kemudian ini di mana saya juga lupa ya, kan di Kalimantan juga nih. Nah, dan semua ini gratis, dibayarin oleh kampus ketika saya kuliah. Jadi teman-teman semua, saya menemukan kesenangan bahwa saya bisa sembari riset sambil jalan-jalan gitu, lihat pemandangan baru, lihat pengalaman baru, suasana baru, gitu. Dan saya harap teman-teman juga menemukan kesenangannya itu sendiri ketika melakukan sebuah riset. Kemudian, apa bedanya scientific paper dengan scientific article? Kita mungkin bisa tahu ya, kalau scientific paper itu pasti hanya dipublish di scientific journal. Sedangkan scientific article itu bisa dipublish di berbagai tempat, seperti ada di newspaper, ada di magazine, majalah-majalah. Mungkin teman-teman pernah lihat ada profesor atau dokter atau ahli-ahli dalam bidangnya menuliskan sebuah opini di magazine. Sebenarnya itu masih masuk dalam scientific article juga, menurut University of Sydney. Jadi, yang kita akan lebih bahas di sini adalah mengenai scientific paper ya. Bagaimana kita, seperti yang disampaikan oleh Mas Fajrul di awal, Mas Fajrul lagi senang banget nih, lagi senang nulis, kemudian dipublish ke jurnal. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari scientific paper. Nah, apa aja jenisnya? Pertama, jenisnya adalah original research. Original research itu ada banyak. Ada salah satunya case report, observational study, kemudian ada cohort study, ada banyak sekali ya original research itu. Kemudian yang kedua adalah methods paper. Methods paper itu biasanya lebih sering ke orang-orang tekniknya. Kita di kedokteran jarang. Biasanya dia mencantumkan mengenai bagaimana dia melakukan sebuah prosedur gitu ya, kemudian dia cantumkan di sebuah artikel dan dia publish. Kemudian yang ketiga adalah letter to editor. Letter to editor itu adalah sebuah surat gitu yang ditujukan ke editor jurnal, dan dia biasanya mencantumkan isi ilmiah juga, pendapatnya dia, dasar-dasarnya dari mana dia cantumkan semua, kemudian dia submit ke editor sebuah jurnal, dan kemudian dipublish. Kemudian yang keempat adalah meta-analysis. Ini lagi beken sekarang ya. Bahkan saya pun sebagai mahasiswa PhD, sebelum melakukan sebuah riset harus melakukan meta-analysis dulu. Karena apa? Kita kan ingin tahu dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apakah berpengaruh apa enggak sih yang kita cari, gitu ya. Apakah yang kita cari itu akan bermakna? Apakah hipotesis yang kita buat itu nggak sia-sia gitu ya? Kita udah mikir susah-susah, udah nyari, udah ngelakuin penelitian selama 1 tahun, ternyata nggak punya hipotesis yang kuat. Nah, makanya biasanya setiap melakukan penelitian, khususnya untuk yang dry lab ya, yang tidak melakukan penelitian berbasis preparat, tikus, dan lain-lain, biasanya untuk dry lab selalu melakukan meta-analisis terlebih dahulu. Nah, dia fungsinya adalah pertama tadi ya, mengetahui apakah
penelitian-penelitian sebelumnya itu bermasalah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa tahu juga sebenarnya apa yang terjadi di kondisi sekarang ini. Jadi kita bisa memetakan apakah perlu dilakukan penelitian itu atau tidak. Kemudian yang kelima adalah comments. Comments itu lebih ke pendapat terhadap sebuah paper. Jadi ada paper yang sudah pernah dipublish. Kemudian kita nggak sependapat dengan dia, dengan paper itu ya. Nah, makanya kita bisa komen, kita kasih komentar ke editornya. Oh, menurut saya seharusnya seperti ini. Misalkan kita ingin meneliti bahwa anak dengan obesitas itu ternyata dipengaruhi oleh gula yang tinggi. Nah, ternyata menurut orang lain tidak hanya dipengaruhi oleh gula, tapi ternyata gaya hidupnya atau apa dan lain. Nah, ternyata orang lain itu bisa mengkomentari paper kita yang sudah publish. Nah, itu dengan cara komen. Itu termasuk dalam salah satu bentuk dari scientific paper. Nah, gini, kadang kita sering kebingungan ya. Menurut saya paper saya ini bagus apa enggak sih? Menurut saya paper saya ini bisa diterima apa enggak sih sama jurnal, bisa dibaca enggak sih sama orang. Menurut Cerniknya pada tahun 2012 di jurnal Pediatric Respiratory Review, dia menyampaikan bahwa ada beberapa poin di mana sebuah tulisan itu sangat membosankan ya. Pertama adalah penelitian yang tidak memiliki fokus. Penelitian yang tidak memiliki fokus ini biasanya nggak jelas mau neliti apa, nggak tahu, asal nulis aja gitu ya. Mau neliti, saya pengen neliti fokusnya kemana gitu. Itu nggak ada sama sekali. Yang kedua adalah dia tidak punya rasional terhadap apa yang dia pikirkan. Oh, apa sih bedanya penelitian saya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya? Apa sih perkembangan yang bisa saya berikan dengan menulis ini? Ternyata nggak ada juga. Yang ketiga adalah dia nggak original ya. Jadi lebih kayak mencontoh punya orang lain. Lebih seperti kayak ada plagiarismenya juga. Jadi kita contohnya orang lain, kita ciplak, idenya kita bedakan dikit, kemudian kita tulis ulang. Nah, biasanya seperti itu pemilik-pemilik jurnal ya, kayak misalkan editor-editor itu udah tahu, oh ini pernah deh tulis. Kemudian yang keempat adalah suka bertele-tele menyampaikannya. Seharusnya bisa disampaikan cuma 5 kata, disampaikan 20 kata, 15 kata. Jadi bahasanya kurang enak untuk diterima. Kemudian yang kelima adalah dia tidak menyantumkan rasional tadi terhadap implikasinya di masa depan. Apakah penelitian saya akan memiliki dampak untuk di masa depannya atau enggak gitu. Ternyata enggak ada juga. Tidak menyantumkan grafik-grafik, tabel-tabel, gambar-gambar gitu ya. Sehingga hanya tulisan saja mungkin itu juga akan terkesan membosankan. Yang ketujuh adalah banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti gitu ya. Banyak singkatan-singkatan yang susah sehingga orang juga tidak mengerti apa yang dimaksud gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang buruk. Nah, salah satunya biasanya kalau kita mencantumkan sebuah artikel untuk disubmit gitu ya, kita harus mengkoreksinya terlebih dahulu menggunakan Turnitin. Teman-teman mungkin udah pernah tahu ya. Kita cek dulu di Turnitin, kita cek juga gitu ya ke ahli bahasa untuk mengetahui apakah bahasa kita itu benar apa enggak gitu ya. Jangan sampai karena kita bukan native ya, kita tulis menurut kita seperti itu ternyata maksudnya bukan dan lain-lain. Itu makanya kita perlu untuk berkonsultasi ke ahli bahasa. Setahu saya teman-teman yang berada di UGM bisa difasilitasi dengan ahli bahasa itu. Kemudian dia tidak mencantumkan statistika yang baik. Bagaimana cara mengolah datanya, dia tidak tahu. Jadi hanya mencantumkan aja gitu. Tapi sebenarnya data-data itu bisa dikembangkan untuk lebih banyak lagi gitu. Apakah saya perlu menggunakan regression? Apakah perlu menggunakan t-test, menggunakan linear atau logistic regression tadi, atau bagaimana, itu sebenarnya kita sudah mengetahui ya. Yang ke-10 adalah banyak adanya reference yang sebenarnya tidak penting ya. Jadi banyak sekali referensinya, tapi sebenarnya itu terulang-ulang aja gitu. Dan sebenarnya sumbernya juga tidak jelas dari mana sumber referensi itu. Makanya kita perlu tahu poin-poin ini untuk menghindari adanya kemungkinan paper kita membosankan atau jelek untuk dibaca. Kemudian teman-teman pertama ya,
dalam TOR saya juga diminta untuk bagaimana menulis artikel ilmiah yang baik. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin berada di pendidikan S1 sekarang, ya, mau mengerjakan skripsi, pasti pernah mendengar kata PIKO gitu ya, PIKO atau PEKO atau yang teman-teman pernah diajarkan ya. Nah, kita pasti akan bertanya ke diri kita sendiri. Nah, apa sih yang bisa statement yang kita bisa bikin? Bahkan pasiennya mau diapakan sih? Gitu. Kira-kira seperti ini bagaimana sih? Gitu ya. Kita harus bertanya terlebih dahulu ya, ask the question. Kemudian kita melakukan riset kecil-kecilan untuk mengetahui apakah penelitian kita itu bisa kita lakukan atau tidak gitu ya. Dengan mengetahui background-backgroundnya terlebih dahulu, penelitian sebelumnya seperti apa. Baru setelah itu kita membuat hipotesisnya. Oh, hipotesisnya adalah bahwa anak-anak, misalkan ya, anak-anak dengan obesitas gitu ya, itu dipengaruhi oleh konsumsi gula yang tinggi. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu adalah hipotesis kita. Kemudian setelah kita punya hipotesis, kita lakukan eksperimen. Nah, oh, saya mau ngetes nih, ketika anak-anak setelah 2 jam setelah makan, saya mau ngecek darahnya, kira-kira kandungan gulanya berapa ya? Nah, dia cek dulu. Apakah bisa dites atau enggak ya? Gitu. Kita tes dulu, apakah berjalan atau tidak? Ya atau tidak? Setelah itu baru kita nilai apakah kalau tidak berjalan, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu step-stepnya. Oh, ternyata bukan cuma dipengaruhi itu, tapi dipengaruhi yang lain dan yang lain. Setelah itu baru kita kalau misalkan berjalan, baru kita analisis data dan kita menemukan result-nya, apakah sejalan atau tidak dengan hipotesisnya. Apabila sejalan, kita bisa menulisnya ya, menulis di sebuah artikel, kemudian kita publish. Apabila tidak, maka kita harus kembali lagi mengkonstruk dari hipotesis itu. Apakah hipotesis kita sesuai atau tidak. Dan yang paling penting adalah semua baik hasilnya signifikan atau tidak, sebagai seorang peneliti harus mencantumkan itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk fairness yang ada di etika dari penelitian. Penting sekali ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus tahu apakah penelitian kita itu bisa di-replicable atau enggak sama peneliti lain. Jangan-jangan kita meneliti susah banget. Mungkin teman-teman pernah melihat film Whistleblower ya. Nah, itu di film itu kayak ada sebuah penelitian, dia ingin lihat mengkloning dari oocyte yang belum pernah dilakukan sebelumnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngelakuin, gitu ya. Nah, kemudian dipublish di jurnal yang sangat bagus, Nature gitu ya, di film itu. Nah, bisa dipublish, ternyata di dalamnya semua adalah datanya falsification, yaitu palsu datanya. Datanya nggak ada yang benar, datanya bohong semua. Nah, itu makanya kita harus memastikan bahwa apakah data-data kita, eksperimen kita itu bisa dilakukan penelitian ulang lagi atau tidak. Nah, biasanya ketika dilakukan peer review atau kita menulis jurnal, ya nanti akan saya jelaskan sedikit di bagian belakang, di peer review itu biasanya akan dilakukan uji, reviewer akan melihat apakah metode kita itu bisa dilakukan lagi atau tidak, apa hanya cuma bisa dilakukan oleh kita. Biasanya kalau misalkan cuma bisa dilakukan oleh kita, biasanya jurnal pasti akan menolak. Karena buat apa dipublish, orang nggak bisa dilakukan lagi sama orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian bisa diprediksi ya kedepannya seperti apa. Apakah hipotesis yang tadi bisa tidak ada hasil yang baik gitu ya, falsifiability-nya, kemudian fairness. Nah, itu yang saya bilang ya, semua data harus dicantumkan. Nggak boleh yang cuma data yang positif semua, tapi juga data yang negatif. Tujuannya apa? Biar semua orang itu tahu. Nah, ternyata misalkan kita melakukan uji ya pada pasien dikasih obat, katakanlah paracetamol, kasih obat paracetamol. Oh, ternyata ada orang yang alergi dan hasilnya nggak signifikan. Ternyata ada orang yang mengalami sakit setelah minum paracetamol. Kita harus adil ya. Jadi semuanya dicantumkan biar tidak menimbulkan harm atau bahaya bagi orang-orang yang mengkonsumsi seperti itu. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk menulis ya. Caranya seperti apa, tadi ya kita sudah mengkonstruk hipotesisnya seperti apa, sudah tahu hasilnya seperti apa, sudah tahu ciri-ciri jurnal tulisan yang kurang baik seperti apa. Nah,
sekarang kita mencoba untuk menampilkan bagaimana data-data kita itu tampilannya lebih baik ya. Nah, jadi ada Dr. Ignaz Semmelweis itu di tahun 1818 hingga 1865 ini melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan ya. Dia mengamati karena dia adalah dokter Obgyn ya. Jadi dia mengamati ternyata pada tahun itu banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan itu meninggal secara misterius. Dan setelah melahirkan itu ibunya demam terus meninggal gitu. Nah, sangat ketika dibandingkan antara dokter di klinik dan di bidan gitu ya, ternyata malah lebih banyak di dokter gitu yang meninggal. Kan aneh banget ya, harusnya kita lebih hygiene sebagai dokternya. Dia mengamati ternyata dia memperkenalkan bahwa adanya protokol hand washing. Jadi ketika dia mencoba, ketika sebelum melakukan prosedur persalinan, dia cuci tangan dulu. Nah, ternyata setelah dia cuci tangan, ternyata banyak sekali yang tidak meninggal ya. Rate-nya itu, death rate-nya itu kecil sekali. Nah, setelah dia mencoba seperti itu. Nah, tapi sayangnya Semmelweis ini pada tahun itu, ya, ketika dia hidup, tidak mencoba mempublikasikannya, tidak menampilkannya ke depan umum, sehingga orang-orang nggak pada tahu. Nah, namun tahun 1960, mungkin teman-teman tahu Louis Pasteur ya. Louis Pasteur dia menampilkan sebuah teori, yaitu teori yang bakteri dan lain-lain ya. Dia akhirnya menemukan setelah 18 bulan kemudian ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa cuci tangan itu bekerja ya, itu bisa mengurangi dari kematian pada ibu melahirkan. Jadi pentingnya kita menyampaikan sebuah hasil adalah ketika kita punya hasil yang bagus, itu perlu banget kita sampaikan ke orang lain biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita penting untuk mengkomunikasikan data yang kita punya, yaitu untuk mengambil data itu, mengetahui datanya seperti apa, memprosesnya bagaimana, mengekstraknya seperti apa, memvisualisasikannya seperti apa, dan mengkomunikasikannya. Nah, itu akan menjadi skill yang sangat-sangat penting dalam beberapa dekade ke depan. Nah, kita sekarang tadi kita udah tahu bahwa ternyata menampilkan sebuah data penelitian itu penting. Nah, makanya kita penting juga untuk mengetahui di mana kita mempublikasikan atau menampilkan data-data penelitian itu. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa kalau misalkan kita punya jurnal yang baik, maka kita harus mempublikasikannya di jurnal yang baik juga. Kalau misalkan kita mempublikasikannya ke jurnal yang tidak bereputasi, maka percuma kita melakukan penelitian itu. Nah, seringkali ya, kita melakukan publikasi ilmiah itu dengan banyak tekanan. Salah satunya saya ya, sebagai mahasiswa PhD ini, harus punya beberapa jurnal, dan impact factor-nya harus lebih dari 6 gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang impact factor di belakang. Itu ada minimal 3 loh saya yang harus publish. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang ingin yang sebagai dosen atau sebagai mahasiswa juga, mahasiswa S2 mungkin juga dituntut untuk memiliki publikasi dan lain-lain. Itu adalah salah satu tekanannya. Kemudian yang kedua adalah pendanaan ya. Kadang sebuah penelitian itu didanai oleh pemerintah atau dari lembaga apa, dan mereka salah satu syaratnya pasti harus dipublish di jurnal biasanya syaratnya adalah antara jurnal Q1 atau Q2, dan itu harus ada gitu ya. Makanya kadang kita kebingungan mau kemana ya, udah waktunya mepet, kita harus mempublikasi gitu. Jadi kita harus tahu kemana publikasinya. Pertama, step-nya adalah memilih jurnal yang tepat. Kedua caranya adalah mengetahui instruksi dari editor untuk author. Yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan dari authorship-nya dari paper itu.
Dan yang keempat adalah memastikan tidak ada ethical issue yang mungkin ada di paper-paper kita. Nah, ini ada jurnal yang menarik banget. Tadi saya sudah menyebutkan juga di depan bahwa Victor Cherniv ini menyampaikan bahwa how to get your paper accepted for publication. Dia mencantumkan ada beberapa langkah-langkah yang bagaimana kita punya paper itu bisa diterima gitu di sebuah jurnal. Nanti akan saya bahas sedikit di belakang. Nah, tapi kita juga harus tahu ya tadi ya, bagaimana memilih jurnal itu. Pertama, kita harus mengetahui target atau audiensnya. Kedua, kita harus mengetahui reputasi jurnalnya, apakah indeksnya bagus apa enggak, impact factor-nya tinggi atau enggak. Gitu. Yang ketiga, apakah melalui proses peer review. Dan yang keempat, apakah manuskripnya itu kira-kira ya kita punya paper bisa diterima apa enggak sih di jurnal itu. Kemudian apakah bisa dilihat sama orang-orang lain, apa hanya cuma untuk orang-orang tertentu aja. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bayar atau tidak. Jangan bayar 50 juta, kita udah keterima, nggak bisa bayar, sama aja ya, kita akhirnya nggak publish juga gitu, sama aja. Nah, saya akan bahas ini lebih detail belakang. Nah, pertama adalah target dari audiensnya. Kira-kira ketika kita publish di sebuah jurnal, dia dicantumkan di indeks mana aja ya gitu ya. Ternyata kita bisa tahu juga di dalam jurnal itu dia dipublish di mana, ditulis, diindekskan kemana gitu ya. Ini saya contohkan sedikit di Helion. Nah, Helion itu jurnal Q1 miliknya Cell. Dia menyantumkan bahwa kalau misalkan Helion itu dipublish di PubMed, Scopus, Web of Science, dan lain-lain ya, itu ada beberapa. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata kalau kita cari artikel kita di PubMed juga ada. Kita cari di Web of Science juga ada juga gitu. Oh, berarti orang-orang setidaknya bisa lihat paper saya itu seperti apa. Nah, dan masih banyak lagi ya. Dan biasanya jurnal-jurnal yang terindeks sangat-sangat bagus gitu ya, dia banyak sekali, nggak cuma di PubMed, Scopus, Web of Science, tapi juga di ProQuest, ada di Embase, ada di Medline, dan lain-lain. Banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga reputasinya, indeksnya, artikel impact-nya seperti apa. Pertama, tadi sudah ya saya jelaskan bahwa apakah itu akan disitasi ke tempat lain, kemudian kita harus melihat melalui sini, nah, reputasi indeksnya. Di sini dicantumkan bahwa saya mencantumkan Nature ya, salah satu jurnal yang bagus sekali. Nah, dia bahwa tahun 2018 bahwa Nature itu punya 2-year impact factor-nya adalah 43, sedangkan 5-year impact factor-nya adalah 45. Dan lain-lain ya, banyak sekali cara kita mengetahui. Tapi yang paling penting biasanya adalah apakah jurnal itu masuk ke kuartilnya berapa, kemudian impact factor-nya berapa. Kalau di UGM biasanya dua itu yang paling penting, antara kuartil maupun impact factor-nya. Impact factor-nya 43, artinya apa sih? Dalam 2 tahun, sebuah paper itu akan disitasi oleh 43 paper lain. Itu luar biasa ya, satu paper aja dicantumkan oleh 43 orang, 43 paper lain. Jadi banyak sekali. Jadi semakin tinggi impact factor-nya, semakin tinggi kuartilnya, maka semakin kompetitif juga untuk kita sebuah artikel itu bisa diterima di situ. Nah, apakah dia melalui proses peer review atau tidak? Ternyata peer review itu proses yang sangat penting. Namun, setelah saya pelajari ya selama beberapa 1 tahun ini, saya mengetahui bahwa peer review itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memastikan hasil kita itu sangat-sangat bagus atau tidak. Tapi peer review itu untuk lebih memastikan bahwa artikel kita itu metodologinya benar, bisa direplicable, apakah reliable atau tidak. Itu bisa kita ketahui melalui proses peer review itu. Biasanya kalau misalkan teman-teman nanti ya di kesempatan lain mungkin pernah mencoba mensubmit ke sebuah jurnal gitu ya, papernya disubmit ke sebuah jurnal, pasti yang paling banyak dikritik adalah bagian metodologi. Karena mereka memastikan terlebih dahulu sebuah paper ini jalannya udah benar atau enggak, nah, melalui bagian metodologi itu. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu sebelum submit ke sebuah jurnal ada metodologi itu paling penting. Saya pernah waktu itu publish
paper di BMC ya, itu jurnal Q1, sampai bagian metodologi itu sampai 1,5 halaman sendiri, kalau saya copy di Word-nya. Sampai 1,5 halaman sendiri, itu padahal udah hurufnya ada 12, single space, kemudian nggak ada adding space antara itu, dan saya coba seperti itu 1,5 halaman sendiri, sedangkan yang bagian hasil cuma 1/4 halaman, yang bagian introduction bahkan nggak ada gitu ya. Tapi metodologinya yang diajar habis-habisan, karena peer review itu memang tujuannya untuk mengetahui apakah metode kita sudah benar atau enggak, mereka akan mengkritik habis-habisan. Nah, seperti ini ya, dalam proses review gitu ya, dia akan memiliki waktu gitu ya. Berapa hari sih? Biasanya tergantung dari jurnalnya, ada yang 14 hari, ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, tergantung dari editor yang memutuskan udah cukup belum sih untuk dipublish atau belum gitu ya. Dia akan memastikan lebih dahulu. Nah, tadi udah ya kita bahas tentang reliable peer review. Dia biasanya akan meminta seorang ahli gitu ya, misalkan di bagian anak ya, ahli di bidang anak akan diundang untuk mereview dari paper itu. Setelah dapat reviewnya kita harus jawab, kita kembalikan lagi seperti itu ya. Namun ada salah satu juga yang penting juga, yaitu kita mengetahui apakah paper kita bisa diterima atau tidak kira-kira dalam sebuah jurnal. Nah, itu yang paling kadang kita bertanya-tanya ya, paper kita kira-kira terima nggak ya gitu. Percuma kita udah capek-capek ngedit sesuai sama jurnalnya, tapi ternyata nggak bisa keterima setelah kita edit banyak banget berhari-hari, cuman satu hari dimasukin, 1 hari kemudiannya di reject lagi gitu ya, kita pindah lagi seperti itu lagi. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira paper kita kualitasnya segini bisa keterima atau enggak. Nah, kemudian ini kita bisa tahu di sini, kita menemukan apakah di Find Journal di Elsevier, kita masukkan dulu ya, masukkan judul papernya di situ ya. Mungkin teman-teman nanti sambil bisa nyari ya di website gitu ya, Find Journal Elsevier gitu. Kemudian cantumkan title-nya. Kemudian ini salah satunya juga di Nature, dia masukkan juga title-nya seperti apa, teksnya, abstraknya seperti apa, nah nanti muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa, saya cantumkan beberapa contoh. Ini ada di Journal of Infection and Public Health, yang kedua ada Diabetes and Metabolic Syndrome, Clinical Research and Review. Nah, ketika kita sudah cari tadi ya dengan cara seperti itu ya, kita cari di jurnal finder-nya, kemudian kita cantumkan di abstrak dan title-nya, kita bisa dapat kira-kira paper kita tuh cocok kemana gitu ya. Oh, cocoknya ke sini ke sini. Nah, ini ada match score-nya juga nih kalau teman-teman lihat ya. Ini semakin tinggi match score-nya, semakin kemungkinan bisa diterima. Namun nggak cuma itu aja. Yang paling penting adalah yang saya kotakin merah itu, yaitu acceptance rate-nya. Semakin tinggi impact factor-nya, semakin tinggi side score-nya, maka acceptance rate-nya semakin rendah. Jadi dari 1000 paper yang masuk, hanya 10 paper yang diterima. 100 paper yang diterima. Dari 100 paper yang masuk, hanya 10 paper yang diterima. Sedangkan kalau misalkan set score-nya lebih rendah, nggak ada impact factor-nya, gitu ya, berarti acceptance rate-nya akan semakin tinggi. Itu sebenarnya tergantung dari tujuan kita. Biasanya kalau tujuannya misalkan cuman untuk punya publikasi, gitu ya, untuk punya publikasi aja, peer review melalui jurnal yang punya peer review dan terindeks saja cukup ya. Tapi kalau misalkan yang salah satunya seperti saya yang sedang menempuh sekolah studi doktoral ya, PhD, saya butuh impact factor-nya yang 6 gitu ya. Nah, kalau misalkan impact factor-nya 2,4 aja dah yang diterima 10%, gimana impact factor-nya 6 ya? Maksudnya mungkin hanya 3 atau 2 atau 3% yang mungkin akan diterima dari ketika kita submit. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita submit jurnal itu pasti ada hal yang paling penting, yaitu bayar. Nah, pertama ada beberapa jenis
yang kita bisa ketahui. Pertama, kalau kita submit ke jurnal, biasanya ada yang sistemnya adalah tradisional atau subscription model. Ini gratis. Namun, bagi orang yang membaca, dia harus membayar. Nah, jadi kita yang sebagai peneliti gratis, tapi yang untuk yang orang yang membaca, membayar. Sedangkan kalau misalkan dia di open access, kalau kita di open access, sebagai peneliti membayar, tapi yang orang yang membaca gratis. Jadi ada dua ya. Nah, kalau misalkan kita ikut open access, nah saya contohin sedikit, saya kutip di BMC Medicine. Kalau teman-teman mungkin cari di search engine di Google, ada BMC Medicine, itu harus membayar $3.690 atau mungkin sekitar 50-an juta ya. Berarti. Kemudian kalau misalkan kita submit di jurnal-jurnal MDPI yang bawah ini, itu ada yang ini kan mata uang Swiss, jadi dia dikurskan mata uang Swiss sekitar 15 sampai 16 ribu, jadi sekitar ya hampir 40 jutaan ya, 40 jutaan. Jangan sampai ya kita udah diterima, accept di jurnal bagus, tapi ternyata kita nggak bisa membayar sehingga nggak dipublish juga, percuma ya. Jadi kita bisa memilih, kalau misalkan memang kita nggak punya uang ya, sebagai mahasiswa saya merasakan ya, saya kembali jadi mahasiswa, jadi ketika nggak punya uang, maka saya akan memilih ke yang gratis aja gitu. Walaupun lebih susah, tapi gratis. Gitu. Harapannya nanti ketika kita publish, kita nggak perlu ngeluarin uang, tapi kita tetap memenuhi syaratnya sebagai tujuannya gitu ya. Misalkan kayak saya seperti harapannya bisa lulus. Gitu. Nah, kemana kita publish? Kita bisa mencarinya di beberapa tempat. Nah, ini ada beberapa website yang bisa digunakan. Mungkin teman-teman bisa save ya. Nanti ada Journal Guide, Advanced Editing, dan Gen Biosemantik. Dia bisa mencari kemana kita mau mempublish jurnal itu. Apakah cocok atau enggak ya. Nah, seperti ini tampilannya. Journal Guide. Nah, kita bisa cantumkan title-nya, cantumkan abstraknya, kemudian search. Nanti kita bisa tahu hasilnya. Kira-kira cocoknya tadi kayak tadi ya, net score-nya berapa, dan lain-lain ya. Nah, atau kita bisa mencarinya secara manual. Nah, kalau di manual, cari di mana sih? Di Simago JR. Mungkin teman-teman udah yang suka sedikit penelitian, yang mungkin gabung di MSc, mungkin pernah nulis-nulis untuk lomba-lomba gitu ya, pasti tahu tentang Simago JR. Nah, ini salah satu yang paling mudah ya. Ini ada, saya sempat mencantumkan jurnal ranking on education nanti di www.simagojr.com. Nah, itu ada salah satu, kita tinggal klik, nanti di dalamnya seperti ini. Ternyata ada, kita tahu nih kuartil apa, H index-nya berapa, set score-nya berapa, dan lain-lainnya. Ini bisa kita jadikan referensi juga kalau misalkan kita manual. Tapi kalau misalkan nggak manual, mending pakai website-website tadi. Jadi lebih praktis aja, bisa tahu, oh langsung aja dengan mau targetnya mau apa, seperti apa. Nah, kemana kita jangan mempublish, kita sebutnya sebagai predatory journal. Nah, seringnya predatory journal ini dia mencantumkan adanya konflik of interest di dalamnya. Jadi tidak melalui review yang baik, gitu ya, tidak mengundang ahli-ahlinya untuk mereview tulisan kita, gitu ya. Terus tidak transparan. Biasanya tulisannya 5 hari publish, gitu. Dari mana mungkin 5 hari ada di review langsung publish? Nggak pernah ada setahu saya ya dalam jurnal yang bagus ya. Dia tidak jelas prosesnya, siapa aja yang melakukan review tidak tahu, editornya siapa tidak tahu, gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana ciri-cirinya seperti apa. Pertama adalah seringnya dia menyantumkan spam email. Kalau misalkan teman-teman nanti ya punya satu publikasi aja, pasti udah banyak sekali yang nge-spam email-email. Publish di tempat saya, ada invitation untuk submit, gitu-gitu ya. Nah, itu bisa hampir pasti dipastikan untuk dia adalah sebuah predatory journal. Nah, hampir saya ya, sekarang hampir setiap hari selalu menerima spam email sini dari jurnal-jurnal ini. Tapi kita perlu mengecek terlebih dahulu ya, ngeceknya di mana sih? Kita bisa tahu ngeceknya adalah
tadi yang saya sebut, kita cek di Simaku.jr tadi, atau kita bisa cek juga di Web of Science. Dia masuk nggak sih, terindeks nggak sih di situ. Nah, Simaku.jr dia terindeks nggak sih sama Scopus gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah offer a very quick publishing time. Jadi dia publikasinya sangat-sangat cepat, misalkan cuma 5 hari, 3 hari gitu. Jadi kan nggak melalui proses peer review ya. Nah, dia pasti dipastikan. Sebenarnya orang-orang bisa tahu nggak sih kalau itu bisa melalui proses peer review apa nggak? Bisa, pasti. Siapa aja editornya, itu pasti kita bisa tahu gitu. Dalam jurnal-jurnal yang bagus pun, biasanya peer review itu selalu mencantumkan, bahkan kalau jurnal-jurnal frontiers ya, yang frontiers in medicine, frontiers in pediatrics, dan lain-lain, dia selalu mencantumkan siapa yang melakukan review. Jadi dia transparan sekali. Siapa yang melakukan review, apa reviewnya, itu mereka akan cantumkan semua. Kemudian, dia biasanya offer a relative low publication fees. Jadi dia menawarkan biasanya cuma $500 atau $300, walaupun jurnal-jurnal yang Q3 itu kadang biasanya juga ada yang $500 juga sih. Cuman dia juga menawarkan yang rendah, karena apa? Orang kan pengennya cepat, murah, gitu ya. Ada impact factor-nya tinggi, kan seperti itu ya. Jadi orang cenderung biar tertarik gitu. Nah, biasanya juga dia tidak jelas gitu ya, asalnya di mana. Misalkan American Journal of apa-apa, tapi ternyata dia pusatnya ada di India, nah, gitu. Pusat kantornya di India gitu. Kemudian European Journal of apa, ternyata kantornya tuh di Vietnam gitu. Nah, kan nggak pas banget ya, aneh banget European Journal kok di Vietnam itu kantor dari jurnal itu. Nah, kemudian fake impact factor tadi yang saya sampaikan, cara mengeceknya adalah melalui Web of Science. Dicek langsung di situ berapa impact factor-nya. Dan tadi ya, kita harus pastikan lagi side score-nya berapa, apakah terindeks Simaku.jr atau tidak gitu ya. Kemudian tadi ya, tidak ada peer review ya, sangat-sangat jelek peer review-nya. Kemudian editornya nggak tahu siapa gitu ya. Afiliasinya nggak jelas dari mana gitu. Ternyata dia cuma nyantumin ngasal-ngasal aja gitu ya. Kita bisa ngecek juga profesor ini, misalkan profesor siapa gitu ya, disantumkan di situ, tapi ternyata afiliasinya di mana, nggak tahu, universitasnya nggak tahu di mana gitu ya. Kemudian juga seringnya mencantumkan tuh kontak us gitu. Padahal dia biasanya tuh jurnal-jurnal bagus nggak pernah suruh kontak kita gitu ya. Mereka yang biasanya dia jual mahal sekali. Yang butuh kamu ngapain saya kontak-kontak gitu ya. Biasanya gitu. Nah, kemudian dia tidak spesifik mau kemana jurnal itu. Biasanya jurnal-jurnal itu spesifik sekali ya, apakah pediatrik atau kemana gitu. Tapi juga ada sekarang muncul beberapa jurnal yang nggak begitu spesifik seperti PLOS ONE, seperti tadi Helion tadi, itu juga nggak begitu spesifik, dia multidisiplinary, tapi dia sudah terindeks. Kita harus memastikan dengan beberapa yang saya sebutkan di awal. Nah, seperti ini nih spamnya. Dari gambarnya aja udah kelihatan apa ya, buram gitu ya. Kemudian di Botswana itu mana gitu ya. Apakah terindeks apa enggak tahu gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ada beberapa predatory journal tadi. Salah satunya tadi yang saya sebutkan Simaku.jr, dicek di DOAJ, dan lain-lain. Ada banyak. Nah, ini ya. Mungkin di 5 menit terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana peer review itu. Ternyata peer review itu sangat-sangat menjengkelkan gitu ya. Mungkin beberapa orang pernah submit jurnal, pernah nulis, di submit, kemudian di peer review, cuman diolok-olok doang gitu ya di dalamnya, habis itu di reject. Nah, itu saya udah puluhan kali seperti itu, dan maklum ya seperti itu karena memang budayanya penelitian seperti itu. Kalau misalkan kita punya jurnal harus siap untuk dikritik sama orang lain. Nah, tapi biasanya ada beberapa alasan dari editor itu kenapa jurnal kita di-reject. Pertama adalah tidak sesuai dengan skopnya. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah sebuah jurnal sudah sesuai sama yang kita punya atau enggak, dengan match score-nya sudah sesuai apa enggak gitu ya. Nah, kita jangan sampai submit jurnal tentang tanaman gitu ya, agriculture, kita
kita submit ke jurnal teknik, nah, gitu ya. Ya walaupun ada hubungannya, beberapa ada juga gitu ya. Tapi seperti itu ya contoh kasarnya ya. Nah, kemudian apakah jurnal kita itu bisa memenuhi dari yang mereka ekspektasikan? Jangan sampai tulisan kita dirasa menurut kita terlalu jelek, kita cantumkan ke jurnal yang sangat-sangat bagus, gitu ya. Kurang baik, tapi kita cantumkan ke jurnal yang sangat-sangat bagus. Pasti dalam waktu 1-2 hari pasti langsung di-reject, gitu ya, langsung ditolak. Nah, makanya kita sesuaikan lagi dengan kualitas tulisan kita. Nah, kemudian kita yang ketiga adalah sering tidak adanya ethics atau approval dari pasiennya. Kita coba melakukan penelitian menggunakan pasien, tapi kita nggak punya informed consent-nya. Kita nggak punya izin etiknya. Ya, pasti secara otomatis, dan biasanya jurnal-jurnal bagus, pasti dia akan meminta dari ARB-nya itu, dari review board-nya itu. Ada institutional review board, ada izin etiknya. Kemudian tidak sesuai dengan formatnya dalam jurnal itu. Ternyata kita cuma submit, nggak menyesuaikan dari format mereka gitu ya. Ya pasti akan dikembalikan dulu sama mereka untuk kita benerin, baru kita submit lagi gitu. Nah yang selanjutnya adalah sebenarnya apa ya, tidak pembaca tuh nggak bisa tahu gitu apa sih yang dimaksud analisisnya, eksperimennya itu seperti apa sih. Kemudian yang selanjutnya adalah dia lebih sering ada self-citation. Jadi, ini sering terjadi ya, sebenarnya ini melanggar dari etika penelitian juga. Yang terjadi adalah ketika kita mempublish sebuah jurnal, kita mensitasi paper kita yang sudah pernah dipublish sebelumnya. Gitu. Untuk apa tujuannya ya? Mengangkat citation kita sendiri, kemudian juga biar kalimatnya sesuai dengan apa yang kita mau. Ya kan? Kita meneliti tentang, ya tadi ya, gampangnya adalah obesitas pada anak. Terus kita citasi punya tulisan kita yang kita pernah tulis 2 tahun yang lalu. Nah, itu harusnya kita hindarin ya, karena self-citation. Dan biasanya nih jurnal-jurnal bagus akan langsung tahu mengindikasi seperti itu dan langsung ditolak. Karena itu melanggar dari etika penelitian. Nah, kemudian tadi ya saya bilang adalah poor language. Nah, kita menulis, tapi bahasa kita jelek ya. Susah dimengerti untuk orang lain. Sehingga kita pentingnya adalah mengecek di ahli bahasa, cek ke Turnitin, biar kita bagus di sana. Nah, saya terakhir mungkin saya akan menyampaikan bahwa submit jurnal itu membutuhkan kesabaran. Saya udah mungkin bisa dibilang ditolak sama puluhan, mungkin ratusan kali sama jurnal, dan saya maklum ya sama hal itu. Dan memang butuhnya sabar. Setelah ditolak, kita harus mengatur strategi lagi, memperbaiki tulisan-tulisan kita, dan biasanya ketika dia menolak, dia punya alasannya kenapa ditolak. Nah, itu kita perbaikin. Nah, itu bisa jadi bekal kita buat submit lagi. Dan sering tanya, kalau misalkan sudah diperbaikin, boleh nggak sih kita sampai ke tempat yang sama? Kalau saya sarankan sih, jangan. Gitu ya. Karena bisa jadi alasannya nggak cuma itu aja, karena editornya juga nggak tertarik juga sama tulisan kita. Gitu. Kemudian, sampai kapan sih kita harus mau publish, mencoba untuk submit terus? Ya, kalau saya bilang, sampai itu bisa diterima. Kita harus berusaha sampai itu bisa diterima. Kalau misalkan memang kita merasa baik tulisannya, ya kita harus mencoba untuk diterima. Kemudian, baca tulisan-tulisan yang sudah dimuat di lembaga penerbit tersebut untuk mengetahui pola dan gaya penulisannya. Nah, seringnya ada beberapa jurnal yang memang dia sangat-sangat strict, ya. Sangat-sangat teliti sekali terhadap jurnal-jurnal yang mau dia publish. Dia memiliki pola gaya penulisan tertentu, dan itu perlu kita ketahui. Tujuannya apa? Tujuannya agar diterima. Dan saya juga punya trik juga. Kalau misalkan mau submit jurnal bagus, alangkah lebih baiknya ada 1 atau 2 reference yang kita pakai dari jurnal yang mau kita publish. Misalkan kita mau publish ke jurnal Nature. Nah, kita ada 1 atau 2 reference gitu ya, yang Nature juga, tapi bukan tulisan kita loh, tulisan orang lain gitu. Kenapa? Karena itu bisa mengangkat dari Nature itu untuk bisa naik lagi peringkatnya gitu. Kemudian
Tips selanjutnya adalah ikuti ketentuan penulisan yang disarankan oleh lembaga penerbit tersebut. Jadi udah ada ya di instruction of author-nya, itu sudah ada dituliskan di situ detail sekali, silahkan untuk dipenuhin semuanya. Biar nggak langsung dikembalikan, bisa dilanjutkan lagi. Kalau misalkan kita nggak sesuai tulisannya, ya pasti dikembaliin sampai benar. Kalau misalkan nggak benar, kembaliin terus sampai benar. Dan itu karena memang standarnya udah seperti itu. Gitu. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan, menurut Sultan Syahrir. Maksud saya di sini adalah ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus berusaha untuk maksimal mungkin. Kalau misalkan kita punya tulisan yang baik, punya jurnal ilmiah di salah satu publish tempat jurnal yang bagus gitu ya, maka kita harus mempertaruhkan waktu, istirahat kita gitu ya, untuk berusaha untuk menuntut. Jadi hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan salah satunya adalah practice makes perfect. Kita harus berusaha terus-terusan untuk menuju ke yang lebih baik. Gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, waktunya sudah habis. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Baik, terima kasih ilmu yang sangat luar biasa dari Mas Ardi. Teman-teman, saya kira silahkan kalau mau memberikan reaction tepuk tangan ya kan, kita kasih apresiasi dulu untuk Mas Ardi ya, yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Ini saya memberikan kesempatan bagi teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini untuk bisa bertanya secara langsung dengan raise hand ataupun bisa menyampaikan di kolom chat. Ya, nanti saya bacakan. Oh, ini sudah ada satu orang penanya. Ada Mbak Meika. Silakan Mbak Meika bisa on mic. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Fajrul dan juga Dr. Firdian atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf nggak bisa off cam karena tadi juga keluar masuk karena sinyalnya nggak stabil. Nah, saya izin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya masih kurang baik gitu ya. Yang pertama itu tadi saya tertarik banget Dok tentang meta-analisis. Jadi sebelum melakukan penelitian itu, kita melakukan meta-analisis apakah penelitian yang kita lakukan itu nantinya berpengaruh atau enggak. Itu seperti apa, karena jujur saya baru dengar step seperti itu dan itu sangat menarik sekali karena memang kadang penelitian kita itu ya udah apapun yang ingin diteliti, kita teliti aja seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan metode tadi yang di jurnal BMC atau apa tadi yang metodologinya itu benar-benar dihajar gitu ya. Kalau akhir-akhir ini kan karena pandemi, pengalaman saya skripsi itu kan pengambilannya itu menggunakan Google Form. Nah, pernah ditanya ketika sidang itu, bagaimana cara kamu memastikan dari responden kamu itu benar-benar memahami bahwa penelitian ini dilakukan ketika pandemi atau pengalaman dia ketika pandemi aja lah seperti itu. Saya kan juga agak kesulitan. Nah, itu apakah termasuk dalam kelemahan dalam metodenya yang termasuk ke dalam metodologinya salah satunya atau itu solusinya bagaimana jika kita dipublikasikan, dituliskan kelemahan dari penelitian atau seperti apa? Mungkin seperti itu saja Mas Fazrul dan juga Dr. Firdian. Terima kasih. Oke, terima Baik. kasih Mbak Meika. Mas Ardi, tadi Mbak Meika berarti berapa? 2 pertanyaan ya Mbak Meika ya? Ya. Oke. Tapi ini Iya, Mas Ardi, betul. ini menyambung apa namanya apa namanya tentang meta analisis. Itu ada yang bertanya di kolom chat, walaupun ini sebenarnya PM ke saya ya. Kenapa? Tapi nggak apa-apa. Dari Mas Muhammad ini. Izin bertanya Mas Ardi, apakah ada rekomendasi sumber belajar tentang meta analisis untuk belajar mandiri? Nah, gitu. Terus apakah bisa dijelaskan step by step proses publikasi setelah manuskripnya selesai dan biasanya berlangsung berapa lama?
Walaupun ini sebenarnya tergantung juga sih, masing-masing jurnal kan juga beda. Tapi nggak apa, nanti berarti ada 2 pertanyaan tentang meta analisis dan tadi pertanyaan Mbak Mega, satu lagi, terus ini tentang step-step dari publikasi setelah Baik. manuskripnya selesai. Baik, Ya. silakan Mas Ardi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama pertanyaan dari Mbak Meika ya, pertanyaannya sangat bagus. Tentang meta-analisis ya. Meta-analisis itu sekarang banyak sekali dilakukan oleh peneliti-peneliti, khususnya di negara-negara maju ya di dunia. Di Indonesia masih sangat-sangat jarang ya dilakukan. Karena apa? Mungkin karena kita di kedokteran ya, selama saya berada di kedokteran, dari mulai koas hingga waktu S1 juga nggak pernah ada yang ngajarin gitu tentang meta analisis. Sebenarnya apa sih meta analisis itu? Meta analisis itu adalah kita mencoba menganalisis dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi kita mencari dulu pertama step-nya. Saya nggak ada slide-nya ya. Mungkin saya jelaskan sedikit aja. Step-nya adalah pertama kita mencari sumber-sumber itu, mencari sumber-sumber dari apakah dari PubMed, apakah dari Web of Science, apakah dari ProQuest, dari mana-mana kita cari sumber-sumbernya. Setelah itu tadi ya, pokoknya kita urutkan semua, kita sampaikan pertanyaan kita ya, apakah kita ingin tahu tentang apa, baru kita cari sumbernya dari beberapa sumber itu, kemudian kita seleksi. Nah, mungkin teman-teman pernah menggunakan aplikasi yang namanya EndNote. Pernah tahu EndNote? Tulisannya seperti ini. Saya tulis deh. Ya, seperti itu ya, EndNote. Nah, EndNote ini dia itu bisa menyeleksi apakah jurnal-jurnal yang kita kita pilah-pilah tadi ada duplikasinya atau tidak, sumbernya di mana dan bagaimana itu ada. Kita bisa melalui aplikasi namanya EndNote. Mungkin brief aja ya penyampaiannya. Kemudian setelah kita bisa tahu, kita ambil data-data dari penelitian yang sudah dituliskan itu untuk kita olah lagi. Kita mau cari misalkan efek dari gula terhadap berat badan pada anak. Kita cantumin semua menggunakan ada banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Cochrane ya, melalui aplikasinya yaitu Review Manager. Nah, itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah meta-analisis. Tapi ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk meta-analisis. Nah, dari situ salah satunya Stata. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, Stata. Terus tadi ya Review Manager, ada ARM kalau salah, apa itu ya, Accurate Review, Accurate Meta-Analysis, AMA kalau salah. Nah, terus ada masih banyak banget ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk meta-analisis. Setelah itu, kita melakukan penelitian seperti biasa. Setelah tahu datanya, kita tulis. Kira-kira hasilnya seperti apa, diskusinya seperti apa, kemudian dipublish. Bahkan penelitian meta-analisis itu dijadikan referensi paling tinggi dalam sebuah keputusan. Hingga saat ini mungkin teman-teman pernah tahu diagram evidence base gitu ya. Salah satunya diagramnya paling puncak itu adalah meta-analisis. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan meta-analisis ketika melakukan sebuah studi untuk memastikan lagi, dan biasanya bisa diterima di jurnal-jurnal yang bagus. Nah, kemudian saya ingin tahu belajar dari mana. Oh iya, tadi ada yang tanya belajarnya dari mana, Mas Muhammad ya. Belajarnya bisa dari, menurut saya ya, paling mudah dari Cochrane ya. Tapi teman-teman bisa dari sumber-sumber yang lain. Dari Cochrane itu sebenarnya lengkap. Dia menyampaikan pentingnya meta-analisis seperti apa, dan lain-lain ya. Kemudian dari beberapa buku saya ketahui juga ada juga yang menyampaikan meta-analisis ya. Teman jarang yang menyampaikan bahwa detail step-stepnya. Tapi kalau di Cochrane itu udah ada gitu. Gimana cara kita input datanya seperti apa, menyantumkan setiap sumber-sumbernya itu bagaimana, itu sudah dijelaskan secara detail. Mungkin teman-teman nanti bisa cek langsung di website-nya Cochrane untuk bisa tahu ya melalui Review Manager itu bagaimana kita input datanya. Kemudian tadi ada Mbak Meika tadi juga bertanya tentang
meneliti ketika di pandemi, kemudian bagaimana memastikan bahwa itu benar dijalankan gitu ya, sama apakah pasien benar-benar mengerti tentang kuesioner itu gitu ya. Sebenarnya itu sudah, saya yakin Mbak Meka juga sudah menyantumkannya di bagian inform consent ya, dari sebuah inform consent. Itu ada lembar inform consent-nya, itu sudah pasti dicantumkan bahwa kalau misalkan ada pertanyaan silakan dihubungin ke saya. Kedua adalah ada hal-hal yang detail yang disampaikan di inform consent itu, yang seharusnya itu dijelaskan oleh peneliti kepada pasien yang akan dilakukan penelitian, gitu ya. Itu adalah bagian dari inform consent, gitu ya. Itu karena ethics ya. Jadi penting disampaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan udah disampaikan seperti itu, disampaikannya detail, ya, kemudian disampaikan di inform consent secara detail, disebutkan dalam paper kita, seharusnya ya, menurut saya sih cukup. Tapi kalau misalkan masih dirasa kurang karena kelemahan metodologi yang lain, maka kelemahan metodologi itu harus dicantumkan dalam sebuah paper sebagai limitation. Oke. Namun kalau misalkan limitation-nya fatal, ya gitu ya, fatal bahwa ternyata bahwa setiap pasien tuh nggak diminta inform consent seperti itu. Nah, itu biasanya nggak akan pernah diterima oleh sebuah jurnal. Tapi kalau misalkan nggak fatal-fatal banget ya, misalkan penyampaiannya adalah sebenarnya udah dikasih tahu, pasiennya dikasih tahu, cuman ada bias sedikit di bagian apanya gitu ya. Oh ternyata ada bias bahwa pasien mungkin nggak mengerti karena bahasanya yang kurang sesuai. Ternyata dia adalah orang Jawa di daerah pegunungan yang jarang terpapar menggunakan bahasa Indonesia, kita bisanya bahasa Indonesia, seperti itu ya. Nah, itu bisa dicantumkan secara detail di paper dan biasanya itu masih diterima. Gitu. Mungkin itu aja, mungkin Mbak Meka masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah sangat jelas, Dok. Sudah membuka pandangan. Terima kasih banyak penjelasannya, Dokter. Ya, sama-sama Mbak Meka. Oke, terima kasih Mbak Meka. Ini Mas Ardi yang pertanyaannya Mas Muhammad nih yang sambungannya nih, apakah bisa dijelaskan step by step proses publikasi ya. setelah manuskripnya selesai? Biasanya berlangsung berapa lama? Monggo Mas Ardi. Jadi maksudnya manuskrip yang kita punya itu udah selesai gitu ya. Terus kita mau coba publish gitu ya, menurut pertanyaannya. Jadi tergantung juga ya, jadi seperti Mas Fajrul bilang, tergantung dari jurnal itu. Biasanya jurnal-jurnal yang bagus gitu ya, dia membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Dia nggak mau sembarangan publish di punyanya dia gitu ya. Ketika dia udah terlanjur publish, jarang sekali bisa di-retract lagi. Jarang sekali jurnal itu bisa diambil lagi setelah dia bisa publish gitu ya. Kecuali memang ethical isunya sangat-sangat kentara gitu ya. Pernah tuh di Jepang itu ada yang berhasil publish di, kalau nggak salah Nature ya waktu itu, kemudian ternyata isinya adalah palsu gitu. Nah itu bisa di-retract. Tapi kalau biasanya, kalau yang udah di-publish, jarang sekali di-retract. Jarang sekali. Nah, itu kalau misalkan tergantung kualitas dari jurnalnya, pertama. Yang kedua adalah tergantung reviewernya juga, tergantung kita jawabnya, tergantung reviewernya juga. Kadang reviewer juga cepat sekali ya yang balasnya ya. Mungkin reviewernya lagi slow gitu ya, ternyata bukan nggak megang pasien banyak atau apa gitu ya. Kemudian langsung kita submit, terus editor lempar ke reviewer balas dalam waktu 2 hari gitu ya. Terus editor baca lagi, dikembaliin ke kita mungkin dalam waktu seminggu aja mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi jarang terjadi seperti itu. Biasanya rata-rata saya ya, kalau saya ya di atas 3 bulan semua publish-nya. Jarang yang cuman 15 hari itu nggak ada kelihatannya. Rata-rata 3 bulan gitu ya. Bahkan ada yang sampai 9 bulan, ada yang 10 bulan, tergantung dari jurnalnya seperti apa gitu. Namun rata-rata memang seperti yang saya bilang di awal ya, kalau misalkan cuman kurang dari 1 minggu itu impossible, itu nggak mungkin. Biasanya itu adalah jurnal-jurnal yang predator. Dan kalau misalkan di atas itu mungkin, tapi itu tergantung dari jurnal. Dan biasanya jarang yang kurang dari 1 bulan, karena peer review itu pasti terjadi di atas dari 1 bulan. Misalnya. Itu sih mungkin mudah-mudahan menjawab step by step-nya mungkin
gini, setelah dari submit, manuskrip kita itu akan diterima oleh editor. Nah, editornya akan melanjutkan lagi ke reviewer. Nah, editor akan pertama menilai di awal ya, apakah papernya ini bisa diterima ya, kira-kira sama jurnal saya ya, gitu. Ternyata dia nilai, oh bisa, dilemparlah ke reviewer. Reviewernya biasanya lebih dari 1, 2, 3, kadang 4 gitu ya. Dia akan menilai, ahli-ahli itu akan menilai semua. Banyak sekali reviewnya, kembaliin lagi ke editor lagi. Nah, editor dan menerima dari beberapa reviewer tadi, kembaliin lagi, apakah ini bisa saya masukkan lagi nggak ya dari reviewer-reviewer itu, dari saran-saran reviewer itu bisa nggak ya? Karena editor itu belum tentu ahlinya di bidang itu gitu ya. Nah, terus dia akan kembaliin lagi ke kita. Setelah itu terus muter terus ke situ ya. Kalau misalkan kita disuruh benerin, kita benerin. Kembaliin lagi ke editor lagi, kembaliin ke reviewer lagi, balikin lagi ke editor, balikan ke kita lagi. Dan muter terus sampai itu editor merasa puas dan akhirnya bisa kita diterima. Setelah accept, apa prosesnya? Tergantung dari jurnalnya. Apakah jurnal itu berbayar atau tidak berbayar, pasti menunggu pembayaran dulu. Ya. Setelah itu baru mereka akan proses untuk selanjutnya. Tapi kalau misalkan gratis, kita tinggal namanya adalah proofreading. Jadi kita memastikan bahwa semua yang kita tulis itu sudah sesuai sama yang kita inginkan dengan format jurnalnya itu. Jadi udah jurnalnya format, ada heading-nya, ada macam-macam gitu ya. Udah sesuai apa enggak? Jangan-jangan ada typo gitu ya. Nah, setelah kita proofreading, biasanya kita tunggu waktu. Tergantung jurnalnya juga. Ada yang kadang cuman jurnal-jurnal Elsevier karena biasanya berbayar, biasanya cepat gitu ya. Tapi kalau jurnal-jurnal yang lain yang kadang gratis, itu biasanya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan baru publish setelah dari proses proofreading. Nah, itu baru kita bisa akses di beberapa indeks-indeks ya, kayak PubMed dan lain-lain, bisa diakses. Mungkin mudah-mudahan jelaskan dari maksudnya Mas Muhammad ya. Baik, terima kasih Mas Muhammad. Jelas, Nggih? Ada yang mungkin perlu di-follow up, mungkin bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui chat. Nah, ini ataupun teman-teman ataupun Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, ada Mbak Naili yang raise hand ini. MC kita, silakan Mbak Naili, bisa open mic ya. Baik, terima kasih Mas Fajrul dan Dr. Firdian untuk kesempatannya. Di sini saya izin tanya beberapa hal, guys. Soalnya riset ini juga merupakan dunia baru juga bagi saya pribadi. Tadi untuk publikasi jurnal sendiri itu, apakah yang diterima itu kebanyakan berdasarkan riset atau bisa lewat hanya menggunakan literatur review gitu. Terus tadi disinggung sedikit tentang meta-analisis, bahwa meta-analisis itu mencari sumber-sumber yang mungkin relevan dengan topik yang mungkin kita akan angkat gitu ya. Nah, perbedaan dari meta-analisis dan literatur review ini tuh seperti apa gitu, kalau boleh tahu? Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, di dalam publikasi atau riset itu pasti kan banyak struggle-nya. Nah, boleh nih Dok di-sharing struggle terberatnya di dalam ketika publikasi jurnal itu seperti apa? Terus bagaimana caranya membangkitkan semangatnya? Karena kadang itu kalau misal nulis itu kan kadang banyak nunggu mood-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin Benar. itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, benar. Bisa langsung dijawab Mas Ardi. Ya, izin saya jawab ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Naili. Pertama mungkin tentang sumber-sumber yang relevan tadi ya, dari meta-analisis itu. Nah, memang kita harus mencari sumber-sumber yang relevan dari meta-analisis, dari sumber-sumber tadi, kita baru bisa mengolah ke mana arah penelitiannya gitu ya. Kalau misalkan kita carinya tadi bisa melalui tadi ya PubMed, ProQuest, lain-lain banyak ya. Bisa kita cari dari situ. Dari situ kita bisa dapat sumber-sumber banyak gitu ya tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah publish dan kita bisa olah lagi dari situ. Nah, memang ketika khususnya di kedokteran kita ya, itu jarang sekali sih dikasih tahu tentang mengenai itu. Dan harapannya sih nanti teman-teman
saya harap bisa belajar dan melalui ini ya, pertama dari yang Mas Fajrul udah share gitu ya di Cochrane itu. Dari situ istilahnya ada brief introduction-nya dulu daripada apa meta analisis itu seperti apa, kemudian bagaimana kita melakukan penyeleksian datanya, menginputnya seperti apa. Sebenarnya di situ sudah ada brief-nya gitu ya di sana, dan harapannya dari situ teman-teman bisa mengetahui sedikit tentang meta analisis. Kemudian kalau misalkan struggle-nya sebenarnya saya bilang lebih banyak struggle-nya ya daripada senangnya ya. Karena saya kadang suka sharing ketika sudah berhasil publikasi, saya suka sharing tuh di Instagram. Kalau saya screenshot itu bagian depannya, terus saya publish gitu biar orang-orang kayak tertarik juga gitu kan cara nulisnya gimana gitu kan. Nah, saya kadang screenshot, saya sharing di IG atau kemana gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian kecil yang menyenangkan yang teman-teman lihat gitu. Sebenarnya di belakang itu tuh banyak struggle-nya. Dari mulai bagaimana kita mengolah datanya gitu ya. Apakah metodologinya benar atau tidak, kita cocokkan lagi dengan literaturnya seperti apa. Belum lagi review-nya yang sangat-sangat banyak ya. Saya pernah tadi yang saya sampaikan, saya pernah menerima review itu bagian metodenya aja cuma satu setengah halaman, hanya 1,5 halaman. Belum yang lainnya gitu bisa sampai 4-5 halaman gitu ya. Dan isinya saya pernah mengerjakan seperti itu ya. Saya pernah submit ke salah satu jurnal bagus gitu ya. Kemudian setelah kita review 5 halaman ditolak gitu ya. Setelah kita direview dikasih revisi 5 halaman, revisinya tulisannya aja cuma 5 halaman, belum kita benerinnya ya. Dan saya ngerjain berminggu-minggu, mungkin ada sekitar, karena susah sekali revisinya, saya ngerjain sampai 3 mingguan, setelah itu sama jurnalnya ditolak gitu. Kayak, saya ngapain aja gitu kan, saya mikir kayak, udah ngerjain 3 minggu, 4 minggu, bahkan saya revisi ulang lagi, saya kerjain lagi, ternyata ditolak lagi gitu ya. Saya pikir kayak, udah malas sekali ya. Tapi saya kembali sih tujuan saya untuk waktu itu, saya memang lebih suka untuk menerima tantangan gitu ya. Saya suka misalkan dikasih sesuatu, terus saya harus selesaikan gitu. Jadi saya ketika itu ditolak, saya bolehlah istirahat 1-2 hari dulu, terus saya sambil merenung kira-kira mau publish kemana ya gitu, atau mau submit kemana ya. Setelah itu baru kita tentukan lagi, oh saya kelihatannya bisa deh kalau publish ke sini. Nah, cek lagi ya melalui website-website tadi, ulang lagi, baca lagi. Nah, setelah itu baru kita putuskan kan, kemana submitnya. Nah, ternyata kira-kira bisa keterima di sini. Setelah kita perbaiki review-nya semua, kita submit ulang lagi. Nah, biasanya sih saya nggak pernah mengalami lebih dari 3 kali gagal. Biasanya gini, sekali gagal, 2 gagal, 3 gagal, nah 4 keterima biasanya. Nah, karena menurut saya setelah melalui 3 kali review, harusnya artikel kita tuh mengalami progres gitu ya, dari yang mulai tingkatlah katakanlah nilainya 60 ya, setelah direvisi sama yang jurnal A jadi 70% bagusnya, setelah direvisi sama jurnal B 80%, setelah direvisi sama jurnal C 90%. Nah, harusnya nih setelah 90-an% nih di keempatnya harus keterima. Nah, atau kita yang seharusnya menurunkan dari kualitas targetnya, misalkan targetnya jangan Q1 terus dong, turunin dikit lah ke kuartil 2 gitu, turunin dikit lah ke impact factor-nya lebih kecil, tuh biar tujuannya bisa diterima. Sebenarnya gitu juga nggak jelek-jelek banget, dan pasti teman-teman semua nanti dengan sering berjalannya waktu ya, semakin berpengalaman gitu ya, karena salah satu bagian terpenting dari menulis dan mempublish jurnal adalah pengalaman ya. Kalau tanpa pengalaman, pasti teman-teman nggak bisa merasakan sendiri, nggak bisa tahu tips-triknya bagi diri kita sendiri seperti apa. Jadi harapannya silahkan mencoba gitu ya. Setelah melalui webinar ini, silahkan teman-teman mencoba sendiri di rumah gitu ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan juga
nggak apa-apa, saya dengan senang hati kalau saya bantu gitu. Seperti apa yang ingin tanyakan gitu ya. Dan nanti bisa teman-teman bisa berprogres juga gitu ya. Biar punya publikasi, punya tulisan gitu ya. Dan harapannya tulisannya bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin gitu Mas Fajrul. Itu Mbak Naili. Sudah jelas nih Mbak Nele, ada yang perlu dikonfirmasi? Sampun Mas Fajrul, Dr. Firdian, terima kasih. Oke, ya. Adakah teman-teman lain yang ingin bertanya secara on mic atau via chat? Ini sebenarnya kita rencana target itu sampai jam 9 dan ini sudah lebih 9. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya Mas Ardi. Jadi ini yang mungkin pernah saya tanyakan juga ke Mas Ardi waktu itu. Misalkan kita kan sedang mengadakan kegiatan nih Mas Ardi, yang kalau dalam hal ini kan program kader santri sehat gitu Gi. Kalau untuk asesmen kemarin kita memang sudah mendapatkan alhamdulillah mendapatkan banyak data yang kemarin juga sudah sempat ada beberapa yang sudah kita analisis, terus kemudian kita coba tulis, terus kemarin kita masukkan saat CCE Health-nya JCOM itu, alhamdulillah masuk. Terus ini untuk manuskripnya sedang proses review. Doakan semoga bisa dipublish. Nah, kalau untuk programnya sendiri Mas Ardi, bisa nggak ya kita tulis KSS ini menjadi sebuah artikel ilmiah gitu. Jadi kaitannya dengan programnya itu. Terus juga kalau saya pribadi kan juga di sebelah ada juga program yang kaitannya dengan Kagama Mentorship ya. Walaupun di Kagama Mentorship itu juga kita sebenarnya sedang mengumpulkan data dari hasil evaluasi yang kita sampaikan kepada mentor dan juga menti yang kebetulan berkesempatan menjadi mentor dan menti di batch-batch yang sudah berjalan. Tapi untuk programnya sendiri, Mas Adi, bisa nggak sih kita tulis gitu? Dan kemudian kita masukkan ke jurnal gitu. Jadi istilahnya itu berarti apa ya, penelitiannya ya deskriptif ya atau apa? Nah mungkin itu Mas Adi, silakan. Ya, kalau programnya saja ya berarti ya, tanpa ada data begitu ya Mas Fajrul. Ya, jadi kayak kita menceritakan latar belakangnya tuh seperti ini, kemudian metodenya itu kita melakukan asesmen. Ini jadi kan metodenya itu lebih menjelaskan tadi ya mungkin ya alurnya gitu. Nah terus kemudian nanti hasilnya ya itu tadi program diikuti oleh ini terus nanti konklusinya mungkin seperti discussion dan conclusion itu mungkin isinya yaitu tadi harapan akan program ini itu ke depan seperti apa, itu bisa nggak Mas Adi? Sebenarnya setiap scientific paper ya, scientific paper itu memang harus mencakup 5 komponen ya Mas ya. Komponen utama itu pertama introduction, kedua adalah methods, yang ketiga adalah result, yang keempat discussion, yang kelima conclusion. Biasanya setiap scientific paper seperti itu ya. Kalau misalkan kita, sebenarnya saya detailnya kurang begitu mengerti sekali ya Mas Fajrul ya mungkin. Tapi kalau misalkan itu mencakup dari 5 kaidah itu ya kan ada metodenya jelas seperti apa gitu ya. Metodenya hipotesisnya apa dulu gitu ya. Kan kita tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Setiap penelitian, setiap artikel itu harus punya hipotesisnya gitu ya. Oh, hipotesisnya misalkan kader santri itu harusnya lebih paham mungkin ya sama riset setelah mengikuti webinar ini kayak seperti itu. Nah, kemudian harus ada result-nya gitu ya. Result-nya. Tadi caranya dengan apa? Melalui metode ya. Kemudian setelah itu result-nya. Ada result-nya.
melalui setelah ternyata Mas Fajrul mencoba menyampaikan seperti apa, metode yang seperti apa, caranya apa, result-nya seperti apa. Harus ada indikatornya, apa yang mau dicari, apa yang harus diketahui dari situ gitu. Baru ada discussion dan ada konklusinya. Tapi kalau misalkan tidak ada kaidah itu, maka seharusnya itu tidak bisa dikatakan sebagai research paper ya Mas. Nggak bisa dikatakan bahwa paper ilmiah itu ya. Karena penelitian deskriptif pun ada hipotesisnya, ada resultnya, ada metodenya yang dicari gitu ya. Karena harapannya apa? Setiap paper itu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa harapannya adalah itu bisa berkontribusi, paper itu bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan dan penelitian gitu ya. Kalau misalkan paper itu hanya untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan tapi nggak ada progresnya sama sekali, maka seharusnya itu tidak bisa gitu ya, Mas Fajrul. Mungkin itu sedikit gambarannya aja sih, Mas Fajrul. Mungkin nanti kalau misalkan masih perlu diskusi lebih detailnya gitu ya, mungkin bisa via chat aja saya biar lebih paham gitu maksudnya seperti apa gitu ya. Oke, nah ini menarik nih. Makanya saya juga tadi kepikiran pas Mas Adi bilang, kayaknya seru nih kalau ke depan ada lagi tapi workshop. Oh ya, nanti kita coba diskusikan dulu ya dengan Dokter Hengki dan lain-lain. Sebenarnya saya setuju juga. Kebetulan, oh ya ini info juga teman-teman. Jadi apa namanya Pokja Genetik, Dokter Gunadi. Ini Mas Adi kan juga pernah bareng sama Dokter Gunadi ya. Itu sedang mengadakan workshop tentang systematic review. Sebenarnya dari hari tadi Sabtu terus besok juga masih ada sebenarnya. Nah, kalau workshop itu memang lebih enak sebenarnya karena di situ biasanya peserta itu diwajibkan untuk kemudian membawa minimal ketika istilahnya apa ya, abstraknya itu belum kelihatan, minimal setiap peserta itu membawa pikonya tadi sama ya mungkin hipotesis gitu ya. Jadi nanti istilahnya narsum ini bisa kemudian langsung memberikan feedback ataupun masukan. Benar begitu kan ya Mas Hadi? Itu kayaknya akan Ya, lebih asik gitu. Nah, ini mungkin bisa kita apa namanya bisa kita katakan ini sebagai pembuka lah kayak gitu. Jadi ini webinar pembuka. Nah, nggak apa nanti kita coba usulkan. Sebenarnya menarik banget. Nah, ini barangkali teman-teman juga kan yang lagi apa namanya, lagi mau skripsi, sudah kepikiran judul, sudah kepikiran Piko gitu tadi. Itu bisa apa namanya bisa apa diberikan feedback gitu. Tapi makasih banget Mas Adi ini sudah nggak ada pertanyaan kan teman-teman? Oke, saya kira sudah tidak ada. Makasih banget Mas Adi atas waktunya malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, saya kembalikan ke MC. Apa namanya dari Mas Adi, adakah mungkin closing statement yang akan disampaikan kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini khususnya? Silakan Mas ya. Adi. Ya, terima kasih Mas Fajrul. Sebenarnya saya ingin menyampaikan lagi bahwa pertama kita harus mencoba untuk membuat sesuatu. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu tantangannya ada di mana. Terus seperti yang tadi Sultan Syahrir sampaikan bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kalau kalian tidak pernah mencoba, maka kalian tidak akan pernah bisa memenangkan penasaran kalian untuk mengetahui sesuatu. Mungkin itu aja sih Mas Fajrul. Baik, terima kasih Mas Ardi. Kita kasih applause sekali lagi untuk Mas Ardi lewat reaction teman-teman semua. Nanti saya ini ya Mas Ardi, yang tadi ya mungkin mau konsul yang kayak deskripsi tadi karena ada rencana itu yang KSS ini selain beberapa data yang kita sudah dapat, saya tuh pengen nulis itu tadi gitu. Kalau Pico sama hipotesisnya sudah ada gambaran. Terus ya itu tadi apakah step-nya benar gitu tadi itu. Tapi nanti kita bisa konsul lagi lah. Oke. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC.
Mbak Nitpa, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Dr. Ardi atas penyampaian materi yang luar biasanya. Terima kasih juga buat Mas Fajrul yang telah memoderatori sesi materi di webinar pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin akan ada sesi dokumentasi kepada yang bertugas bisa dibantu dalam proses pengambilan dokumentasi. Monggo. Ya, untuk dokumentasi sebenarnya dari tadi sudah saya dokumentasi. Jadi tadi sempat paling banyak yang hadir sekitar 25 orang Mas Ardi, alhamdulillah. Tapi tadi sudah saya ini Mbak Naili, jadi nanti mungkin saya akan share ke Mas Ardi maupun grup gitu. Oke. Ya, Siap-siap. bisa ditutup karena sudah ini. Baik, izin menutup acara pada malam hari ini. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf dalam pelaksanaan acara terdapat banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah saya share juga ya teman-teman, beberapa screenshotnya tadi. Kita tutup dengan mendengarkan lagu Kagama Bakti. Terus Mas Ardi, sehat, sukses selalu. Mas Fajrul, sehat-sehat selalu. Negeriku elok alam kemaripan, ragam budaya, namun satu rasa. Kami kagama akan turut menjaga bumi Indonesia, tanggung jawab kita. Seperti pelangi setelah hujan, bak permata mutu manikam, segenap jiwa raga kami persembahkan. Indonesia bersama keagamaan. Kagama.